Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yadlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Asatid wa Asatidah SD Kiai Ibrahim Surabaya, yang saya hormati ayah, bunda, wali murid SD Kiai Ibrahim Surabaya, dan yang saya sayangi anak-anak siswa-siswi SD Kiai Ibrahim Surabaya yang sholih-sholihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah sampai di hari yang ke-26 Ramadan. Itu artinya 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana perasaannya anak-anak? Pasti perasaannya senang, bukan? Ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat dituntun dari zaman kegelapan, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti dan menyimak materi kulimat yang akan Ustadzah sampaikan. Materi kulimat hari ini bertema adab berteman dalam Islam. Di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa ada 3 kriteria seseorang ingin menjalin sebuah hubungan pertemanan. Kriteria yang pertama yaitu seseorang mencari teman dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan dari teman tersebut. Kriteria yang kedua, seseorang ingin mencari teman dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari teman tersebut. Dan kriteria yang ketiga, seseorang ingin menjalin hubungan pertemanan dengan orang yang berakhlak mulia agar supaya dapat dibimbing menjadi orang yang lebih baik lagi. Anak-anakku yang sholih-sholihah, jika pertemanan kalian didasari dengan kriteria yang pertama dan yang kedua, Ustadzah yakin pertemanan kalian mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Karena apa? Karena pertemanan kalian hanya didasari atas ingin mendapatkan manfaat dan mendapatkan kesenangan dari teman kalian. Tetapi jika pertemanan itu didasari dengan kriteria yang ketiga, yaitu dengan orang-orang yang berakhlak mulia agar supaya kalian dibimbing menjadi orang yang lebih baik lagi, maka insya Allah pertemanan kalian akan bisa bertahan lebih lama. Anak-anakku yang sholih-sholihah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adab berteman dalam Islam terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10-13. Adab berteman dalam Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menunjukkan perasaan gembira ketika bertemu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi anak-anak, ketika kalian bertemu teman, berpapasan dengan teman, jangan lupa untuk menunjukkan perasaan yang gembira serta senyum yang termanis. Karena senyum kalian akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Selalu diingat ya. Ada berteman dalam Islam yang kedua yaitu mendahului mengucap salam. Nah, ketika sudah bertemu di kriteria yang pertama, ada berteman yang pertama yaitu menunjukkan perasaan gembira dan tersenyum, dilanjutkan dengan yang kedua
yaitu mendahului mengucap salam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salam merupakan doa yang kita panjatkan bagi teman yang kita temui. Adab berteman dalam Islam yang ketiga yaitu melepas teman dengan berdiri saat berpamitan. Selalu diingat ya anak-anak, ketika ada teman yang berkunjung ke rumah, lalu mereka ingin berpamitan, sebisa mungkin kalian segera bangkit dari tempat duduk untuk mengantarkan teman kalian hingga sampai di pagar rumah kalian. Karena itu merupakan wujud sopan santun yang kita tunjukkan kepada teman. Adab berteman dalam Islam yang keempat atau yang terakhir yaitu menjaga lisan. Nah, menjaga lisan ini ada 3 hal anak-anak. Yang pertama yaitu memperhatikan saat teman berbicara dan tidak mendebat ketika berbicara. Ada sebuah hadis berbunyi, orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang senang mendebat. Artinya, mendebat tanpa ilmu atau mendebat dengan cara yang batil. Begitu pula jika kalian berada di pihak yang benar. Hindarilah perdebatan, karena debat itu hanya akan mendatangkan emosi, amarah, dan buruk sangka kepada orang lain. Menjaga lisan yang kedua maksudnya adalah menceritakan hal-hal yang baik. Setiap orang pasti memiliki kebaikan dan keburukan. Tetapi jika kalian menceritakan teman kepada orang lain, ceritakanlah hanya hal-hal yang baik saja. Sedangkan aib atau keburukan teman kita sebaiknya disimpan sendiri. Jangan sampai orang lain, kita menceritakan teman kita kepada orang lain yang hal-hal buruknya. Jangan sampai ya. Baik, menjaga lisan yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan dan memanggil dengan nama yang disenangi. Nah, ini penting sekali anak-anak. Ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu lalu melihat ada teman yang masih berbicara, sebaiknya kalian tunggu sampai teman kita berhenti berbicara, barulah kalian sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Jangan sampai ketika mereka berbicara, tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan, lalu kalian potong. Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Nah, yang terakhir ini, Ustazah seringkali melihat atau menemui waktu masih mengajar di kelas sebelum pandemi, Ustazah seringkali menemukan anak-anak yang masih memanggil temannya bukan dengan nama aslinya, melainkan dengan nama julukan atau nama orang tuanya. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam adab berteman di agama kita. Sebaiknya bentuk penghargaan kita kepada teman kalian yaitu dengan memanggil mereka dengan nama yang disenangi, karena sesungguhnya nama yang diberikan orang tua itu merupakan wujud doa dan harapan dari orang tua kepada anaknya. Jadi sebaiknya kalian memanggil teman dengan nama yang disenanginya. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ustazah sampaikan dalam materi kulimat hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah punya pantun. Tertiup angin mendayung sampan, melihat kura-kura memakan ikan. Jika kalian ingin punya banyak teman, jangan lupa untuk diamalkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.